bahwa mujizat itu nyata. Kami bersyukur malam hari ini kami ada. Kami berterima kasih Tuhan, Engkau telah memimpin selama 10 malam ibadah KKR di tempat ini. Tuhan, ini malam yang ke-10. Kami percaya kuasa Roh Kudus lebih hebat lagi hadir memenuhi setiap kami, sehingga kami mendapat berkat yang luar biasa. Tuhan, restorasi kami semua, agar kami benar-benar Tuhan sujud di bawah kaki-Mu, untuk kami melakukan yang terbaik, yang terbesar di dalam Tuhan, sehingga kami semua menjadi milik Tuhan. Terlebih malam hari ini Tuhan, yang Kau sudah siapkan dari jauh-jauh hari untuk melakukan pekerjaan Tuhan di tempat ini, yaitu hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu ini, karena hamba-Mu tidak akan bisa berjalan sendiri, tidak akan mungkin bisa melakukan sendiri tanpa urapan Roh Kudus. Maka Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, urapan-Mu terjadi kepada hamba-Mu ini. Pakai hamba-Mu ini Tuhan untuk menjadi saluran berkat pada malam hari ini, sehingga kami semua Tuhan diberkati oleh firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Tuhan pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini, dari pertama pertengahan sampai pada akhirnya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Beri sekali lagi kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Boleh lebih meriah lagi? Lebih meriah lagi. Puji Tuhan. Saudara, malam hari ini adalah malam yang penuh dengan sukacita. Amin. Ya, saya percaya saudara hadir di tempat ini bukan karena sesuatu, tetapi karena kita mau menerima kasih Tuhan. Kita mau menerima lawatan Tuhan. Amin. Amin. Saudara, semua sukacita. Amin. Ada yang datang di tempat ini dengan dengan kurang sukacita. Ada yang datang di tempat ini dengan terpaksa gitu. Kalau bukan Bapak Gembala sih, kalau saya nggak datang. Gitu kan, ya. Wah, saya terpaksa aja datang, kalau enggak nanti di absen, ditegur lagi kan kayak ya. Saudara, puji Tuhan ya. Tapi kita datang, saya percaya bahwa kita datang malam hari ini kita mau menyenangkan hati Tuhan. Amin. 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 Bilang kiri kanan, senangkan Tuhan. Puji Tuhan ya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala, ya, Bapak Gembala Senior yang sudah hadir bersama-sama dengan kita pada malam hari ini, di hari yang ke-10 ini, ya. Terima kasih untuk seluruh jemaat yang ada, puji Tuhan, ya. Ini ke depan kita akan bagaimana caranya supaya kita bersama-sama untuk lakukan ini. Ini saya lihat ini satu api yang harus kita kobarkan terus, api saudara yang terkasih yang harus kita sampaikan kepada banyak orang bahwa inilah kita, ya. Jadi saudara, ini satu kekeluargaan yang luar biasa, ya. Nanti kita mau lihat ke depan bagaimana kita bisa bersama-sama ada di dalam satu yang namanya memuliakan nama Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang terkasih, malam hari ini adalah malam yang ke-10. Hari ini kita memperingati yang namanya Hari Pencurahan Pentakosta. Saudaraku yang terkasih, kita memperingati yang namanya Hari Pencurahan. Hari ini adalah hari yang ke-50, di mana setelah 40 hari Yesus terangkat ke surga, dan murid-murid menantikan di dalam satu ruangan. Murid-murid menantikan di satu tempat, mereka berkumpul, mereka berdoa, lalu di sanalah Roh Kudus terjun. Nah, saudaraku, hari ini kita memperingati hari pencurahan itu. Roh Kudus sudah dicurahkan. Tetapi saudaraku yang terkasih, ya, Roh Kudus dicurahkan pada waktu 2000 tahun yang lalu.
Saudara, dan sampai kepada kita hari ini Roh Kudus yang sama tetap tercurah untuk kita. Ya. Jadi saudara, ketika dicurahkan, dan kalau kita sebagai orang percaya ataupun misalnya kita belum percaya, ketika kita percaya, maka Roh Kudus itu juga akan tercurah dalam hidup kita. Amin. Amin. Ya, Roh Kudus yang sama dulu, sekarang, dan akan selama-lamanya. Dia adalah tetap Roh Kudus. Satu pribadi Allah yang luar biasa, satu pribadi Allah yang mampu, ya saudara, yang mampu membalikkan segala keadaan, yang mampu memberikan kita kekuatan, yang mampu memberikan kita keberanian. Saudaraku yang terkasih, ya, tema kita adalah bukan tema yang biasa saja. Kobarkan api Pentakosta. Kobarkan api Pentakosta ini, saudara yang terkasih, saya lihat ada beberapa ayat di dalam kebenaran firman Tuhan. Saya belum lihat semuanya, tetapi ada bagian-bagian yang saya lihat. Bahwa itu, saudaraku yang terkasih, kata-kata kobarkan ini, ya. Pertama, saudara, dikatakan Paulus kepada Timotius. Dia berkata di dalam 2 Timotius 1 ayat 6, dia berkata bahwa karena itu kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia, mengobarkan karunia yang ada padamu. Saudaraku yang terkasih, roh yang ada pada kita, kita mau kobarkan. Ini salah satunya. Lalu kemudian di dalam Roma, ini Paulus juga berkata di dalam Roma pasal 12 ayat 11, janganlah kiranya kerajinanmu kendor, tetapi biarlah rohmu menyala-nyala. Saudaraku yang terkasih, ini yang Tuhan inginkan kita ke depan. Ini sangat luar biasa. Kenapa? Sesuai dengan tema tahun kita, bahwa tahun ini adalah tahun pelayanan. Ya, tahun pelayanan, saudara. Tahun penuaian. Ya, kalau kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka tahun ini akan menjadi sekaligus menjadi tahun penuaian. Ya, maka sebab itu, saudara, seluruh sidang jemaat Tuhan, ya, dikobarkan kembali, diingatkan kembali supaya mengobarkan apa yang namanya yang disebut dengan api Pentakosta. Saudara, berbicara tentang api ini, kemarin dari 1 sampai 9 sudah dijelaskan bagaimana kita lakukan hal-hal, bagaimana Roh Kudus itu terjadi dalam hidup kita. Saudara, api begitu banyak manfaatnya, betul? Ya, saudara, api bisa menjadi baik, tetapi bisa juga menghanguskan. Oleh sebab itu, saudara, ketika kita terima Roh Kudus, ya, ketika kita mengalaminya, ketika kita sudah terima Roh Kudus, saudara, kita dituntut bukan menjadi orang percaya yang main-main. Amin. Amin. Tuhan inginkan kita menjadi orang percaya yang serius, ya, yang punya komitmen. Kenapa? Api, berbicara tentang api, bisa dia membuat saudara menjadi baik, bisa menghangatkan tubuh saudara, ya, bisa melindungi saudara. Kita lihat tiang api pada malam hari itu melindungi bangsa Israel. Tetapi saudara, api juga itu bisa menghanguskan. Ya. Oleh sebab itu, ketika kita menjadi percaya, dan ketika kita mengambil komitmen, kita mau melayani Tuhan, kita mau berubah, kita mau bertobat, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, jangan main-main dengan api. Hanya ada dua, ya, ya, saudara terus akan hidup, atau saudara akan hangus. Kalau udah hangus, saudara gosong, hitam, ya, betul. Kalau sudah hangus, bahaya, saudara. Udah nggak bisa dipulihkan kita, ya. Jangan sampai kita Ayo semua di sini nggak ada yang hangus, ya. Ya, puji Tuhan. Ya. Artinya, saudara, ada satu keseriusan ketika kita mengambil satu keputusan. Ini namanya api, dan api ini, saudara, api, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, api berbicara tentang bagaimana satu kumpulan api itu akan membara, akan membakar ketika dia sedang bersama-sama. Ya. Nah, saudaraku, ketika api ini yang kita bahas malam hari ini, kobarkan api Pentakosta.
Kobarkan api Pentakosta, api pencurahan daripada Roh Kudus, supaya orang lain bisa terima, supaya orang lain bisa melihat, oh ternyata dia sudah punya Roh Kudus. Amin. Nah saudara, ini di dalam firman Tuhan ini, kenapa dia berkata, kenapa saya katakan tadi? Sebab ada firman Tuhan yang berkata di dalam 2 Korintus ya 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Artinya ketika kita mempercayakan hidup kita, mengambil keputusan untuk ikut Tuhan, untuk percaya kepada Yesus, saudara memiliki satu kehidupan yang baru. Nah, kehidupan yang baru ini harus dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga Roh Kudus yang akan menuntun kita berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Amin. 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 Ya. Jadi saudaraku yang terkasih, saudara dan saya adalah orang yang luar biasa, orang yang berharga di mata Tuhan, orang pilihan Tuhan. Ya. Yang setuju katakan amin. Amin. Bilang kiri kanan, kamu ternyata dipilih. Kamu Ya. dipilih. Tanya balik, kamu sendiri? Nah. Amin, saya dipilih. Ya. Haleluya. Ya. Jadi kita ternyata saudara adalah orang yang sangat bersuka cita. Kenapa? Karena saya dan saudara dipilih oleh Tuhan. Ya, dipilih oleh Tuhan untuk terima, untuk menerima kasih itu, untuk mengobarkan. Saudara, kalau kita diberikan satu tanggung jawab, saudara, presiden saja contoh, gak usah presiden, gubernur memberikan kita satu tanggung jawab, bahagianya luar biasa, betul? Karena apa? Ketika kita diberikan satu tanggung jawab, itu bukan beban. Kenapa? Itu satu kehormatan, betul? Ya, wow, Anda dihormati di pemerintahan di tingkat gubernur. Wow, kenapa? Karena gubernur mempercayakan sesuatu. Apalagi kalau di dalam tingkat nasional, ketika Bapak Presiden mempercayakan sesuatu, tanggung jawab kepada kita. Itu bukan satu oh supaya kamu ini kasih tanggung jawab supaya kamu mati, enggak. Saudara, itu satu kehormatan. Nah, kalau Tuhan, kalau Raja di atas segala raja, Allah di atas segala Allah, saudaraku yang terkasih, memberikan kepada kita satu tanggung jawab yang luar biasa. Dia berkata, kobarkan api Pentakosta. Ini bukan beban saudara, bukan supaya saudara mati, bukan supaya saudara binasa, tetapi satu kehormatan. Satu kehormatan Tuhan sudah percayakan buat setiap kita orang yang percaya. Ya, satu kehormatan. Nah, satu kehormatan ini bagi setiap orang percaya, saudara. Saya mau sampaikan bahwa orang percaya menerima kehormatan ini, tidak semua ternyata menghargai. Makanya ada nanti firman berkata, jangan kamu buang mutiaramu kepada babi. Kenapa? Nggak ngerti dia. Padahal mutiara itu sangat berharga. Betul tidak? Mutiara itu berharga. Kamu buang kepada babi-babi, dihargai nggak? Enggak, diinjak-injak, diberakin malah. Betul nggak? Kenapa dia nggak ngerti? Betul nggak? Jangan dibuang. Nah, kalau ada manusia yang tidak menghargai itu, berarti sama seperti apa? Saya ngomong. Loh iya, Tuhan sudah memberikan satu kehormatan buat saudara. Kalau saudara tidak mau, saudara malah menginjak-injaknya, saudara malah mempermalukan diri, ya, saudara malah menyepelekannya, tidak menghargai hal itu, saudara, maka nggak ada gunanya. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, malam hari ini buat setiap kita, kobarkan api Pentakosta. Kalau kita baca, saudara, mungkin bisa dibaca. Kita buka dulu firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul. Ini ayat emas kita selama 10 malam ini. Kisah Para Rasul ayat 1,
Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Ya. Sudah dapat? Amin. Kalau ada yang belum dapat, udah lihat ke atas saja. Ya, kita baca secara bersama-sama. Tetapi kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Saudara, saya tidak jelaskan bagaimana kita apa artinya kita terima kuasa, tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ini sudah 8 atau sampai 9 malam diberitakan buat kita. Kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Tapi saudaraku yang terkasih, yang perlu kita pelajari malam hari ini adalah Roh Kudus telah dicurahkan pada waktu itu, dicurahkan kepada saya dan saudara. Anda telah menerima itu ketika Anda percaya. Ya, Anda telah menerima Roh itu ketika Anda percaya. Saudara dan saya percaya. Nah, masalahnya adalah Roh Kudus ini aktif atau tidak? Roh Kudus ini membara atau tidak membara di dalam kehidupan saudara? Ya, ini yang paling penting yang kita mau pelajari, saudara. Kenapa setiap orang berbeda? Ya, di dalam satu kelas, ya, di dalam satu kelas pelajaran matematikanya sama, tapi yang benar nanti cuma ada satu. Betul? Ya, ada 23 murid diajari dengan cara yang sama. Yang keluar sebagai pemenang hanya 1 orang. Syukur-syukurlah. Kamu dapat juara. Iya, juara berapa? Juara 1. Dari belakang. Ya, nah, saudaraku, oke lah. Yang penting juara 1. Kasih dia supaya dia senang. Ya, tapi saudaraku yang terkasih, ya berbeda. Kenapa terjadi seperti itu? Ya, ada yang kembali begini. Ketika dia pulang, ketika dia terima pelajaran, ada yang kembali ke rumahnya, dia buka bukunya, dia pelajari dengan seksama. Betul? Oke. Tipe yang kedua, dia pulang dari sekolah, dia taruh tasnya, ya, dia makan, dia main. Ya, besok ujian nih. Ya, lalu yang ketiga saudara, ya, dia pulang dari sekolah, ya, dia nggak tahu tasnya udah ada di mana. Ya, kenapa? Begitu pulang seperti tadi sudah lempar kemana, ya? Dia ingat dia mau belajar. Tetapi bingung, tasnya udah di mana, ya, bukunya udah nggak tahu di mana, ya, karena waktu dia lempar masuk ke kolong meja, dia cari sampai ke kolong tempat tidur, nggak dapat, betul, salah nyarinya, ya. Jadi saudaraku yang terkasih, dia cari sampai kolong mobil pun nggak dapat, ya. Besok pagi baru dia bilang nemu di bawah kolong meja, nggak sempat. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini masing-masing setiap kita. Saya nggak tahu tipe kita yang mana. Tipe kita ini adalah ketika kita pulang dari tempat ini, kita pulang dari rumah ibadah, lalu kemudian kita kembali, lalu kemudian kita buka lagi firman tadi, atau nggak tahu, atau kita pun bingung, ya, Alkitab saya taruh di mana ya? Lupa, ya. Kenapa? Saking banyaknya pikiran, sibuk, saudaraku yang terkasih, sehingga ketika pulang istrinya lupa, tinggalan di jalan. Ya kan? Naik motor, bom, ya kan gitu. Saya nggak bisa kayak Pak Marbun kemarin ketemu nggak bisa. Ya, tapi saudaraku yang terkasih, dia lagi ngobrol-ngobrol, dia jalan. Istrinya, tunggu. Ya, ada kejadian sih kemarin. Ini kisah nyata. Ya, saya nggak ngomong kalau nggak kisah nyata. Ya, pulang KKN,
Istrinya, saya belum naik loh. Astaga. Wah. Ya, luar biasa sekali. Kenapa ini bisa mengaburkan kita, ini bisa mengalihkan perhatian sehingga kita tidak bisa lagi mengobarkan apa yang tadinya kita dengar, kita sudah tidak ingat. Bagaimana Anda pulang mengobarkan apa yang didengar aja nggak tahu? Betul nggak? Ya. Bagaimana kita bisa mempraktekkan, saudara, yang kita dengar aja kita nggak tahu. Lalu bagaimana kita bisa mempraktekkan? Ya, kita lupa caranya. Maka saudaraku yang terkasih, saya berdoa, ya, selamat KKS Tuhan, hari yang ke-10 Tuhan mau bilang apa? Tuhan mau ngomong apa? What do you talking? Wise. For me and for format. Apa coba? Biar kerenan dikit ya. Apa itu lah? Nyalain air. Ya saudaraku yang terkasih, saya berdoa Tuhan, sampai istri saya bilang ngomong lah. Saya bilang Tuhan mau bilang. Karena apa? Saudaraku yang saya lihat ini, semua berbicara tentang wah, Roh Kudus. Betul, memang selama 10 malam hari ini. Tapi kita terima hal-hal yang luar biasa setiap malam. Ya, saudara, ya, mujizat Tuhan terjadi hari demi hari. Ya, yang sakit sembuh, puji Tuhan. Ada kesaksian yang harusnya dioperasi nggak jadi dioperasi. Wah, itu luar biasa sekali, saudara. Ya, yang sakit sembuh, ya, yang harusnya tulang patah gitu ya, tapi puji Tuhan, ya, tersambung kembali. Amin. Ya, puji Tuhan. Kalau nggak sambung, nggak ada di sini, nggak bisa ke sini. Ya, tapi puji Tuhan, ya, Tuhan pulihkan secara luas. Ini terjadi bagi kita bukan cerita khayalan, tetapi ini real, ya. Ini kenyataan terjadi nyata di depan mata kita, bagaimana Roh Kudus bekerja. Nah, saudaraku yang terkasih, masalahnya adalah kita mau kobarkan atau tidak. Ini yang saya kumuli apa yang harus kita sampaikan. Saudaraku yang terkasih, ya, saya tadi siang berdoa supaya kita berharap supaya hujan tidak turun, ya. Saya bilang, saya berdoa, kami berdoa. Begitu kami semakin berdoa, hujan semakin deras. Akhirnya saya bilang, gak usah doa lagi. Kita pasrah aja, terserah dia maunya apa. Ya kan? Kalau kita doa terus tambah hujan, ya berarti itu terserah dia lah. Ya, kita ini apa gitu. Ya, gitu ya. Saudaraku yang terkasih, kita gak usah bersikeras memaksakan kehendak supaya hujan itu berhenti. Sampai nangis darah, kalau gak berhenti juga gak akan berhenti. Tapi biarkan Tuhan yang beracara. Sehingga ketika Tuhan beracara sedikit demi sedikit, hujan itu berhenti. Amin. 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 Masih hujan nggak di luar? Kalau enggak kita doain lagi. Ya. Hujan berhenti. Saudaraku yang terkasih, begitu hujan berhenti, saya nyalain mobil nggak nyala. Mati loh. Padahal tadi siang sudah dibawa. Mati. Saya tanya dalam hati Tuhan, what's wrong? Apa yang akan terjadi? Ada apa ini Tuhan? Betul nggak? Apa yang akan terjadi? Kenapa tiba-tiba ini mobil tadi sudah bisa dipakai pulang? Ya, waduh. Saya hampir curiga kan, ada juga ibu-ibu yang datang ke rumah saya. Wah, jangan-jangan ibu ini sudah doain supaya mobil maju. Oh tidak. Tidak. Puji Tuhan, mana dia? Jangan tersinggung ya Bu. Puji Tuhan dia nggak ada, udah pulang. Mana dia? Puji Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih, saya bilang, Bu, kita naik, kita sudah telepon, Ibu siap. Ada yang kita telepon juga, Ibu siap-siap ya, kita akan jemput. Saudara, ya, tapi apa daya, ya, tangan tak
sampah. Maksud hati memeluk gunung, gunungnya kabur. Kan gitu. Saudara, akhirnya puji Tuhan, ya datanglah penyelamat. Ya wis, puji Tuhan. Ya, apa mobilnya nggak nyala? Udah, saya antar saja. Wow. Ternyata saya lihat maksud Tuhan ini bagaimana. Di balik kejadian itu, saudara, saya melihat bahwa ternyata ada anak-anak Tuhan yang serius untuk saya. Ini yang kita punya. Tidak terbatas oleh keadaan. Apakah ketika hal itu terjadi padamu, engkau langsung berkata, sudah stop. Tuhan mungkin tidak mungkin. Kadang-kadang kita mau pergi ibadah, ada saja kendala yang akhirnya membuat kita nggak mau ke gereja. Ya, hanya sidang jemaat Tuhan itu ketika ditanya kenapa nggak datang, waduh, pagi-pagi udah bikin kesel tuh suami. Suaminya yang bikin kesel terus, Tuhan yang jadi korban. Ibadah harus dikorbankan. Ya. Kenapa Pak nggak datang? Nggak tahu tuh istri saya kasih kemana sebelah kaos kaki saya. Ya. Hanya gara-gara masalah kaos kaki kita bisa nggak datang ke gereja. Hanya gara-gara masalah hal-hal yang sepele, lalu kita mengorbankan ibadah. Saudara, kecil sekali iman kita. Ya. Orang yang mencari Tuhan, orang yang akan mengobarkan api Pentakosta itu, saudaraku yang terkasih. Saya pelajari, saudara, ternyata dia tidak dibatasi oleh apapun. Kalau api sudah berkobar, saudaraku, tidak ada yang dapat menahan. Amin. Tidak ada yang dapat menahan. Kalau api itu sudah berkobar di dalam hidup kita, jangan batasi kekuatan Tuhan. Jangan batasi kuasa Tuhan di dalam hidupmu, bahwa semuanya tidak mungkin menurut pikiran kita. Saya tidak mungkin lagi ke gereja, saya tidak mungkin lagi, saya tidak bisa lagi. Saudara, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, ini saya bilang, kalau ada orang yang beralasan seperti ini bohong. Ya, bilang aja malas. Selesai perkara, betul? Malam hari ini kita mau lihat, ya, saudara, saya belajar dari hal ini. Ketika orang yang sudah berkobar dan mau mengobarkan api Pentakosta, ya, ia tidak bisa dibatasi oleh apa. Amin. Ia akan terus maju, ia akan terus melangkah, selangkah demi selangkah. Ada lagunya kan? Nggak usah. Selangkah demi selangkah, sudah. Ya, kita maju. Demi apa? Saudaraku yang terkasih, kita mau mengobarkan. Amin. Kobarkan api Pentakosta. Jadi kita nggak usah, jangan banyak alasan. Amin. Bilang kiri kanan, nggak usah banyak alasan. Ya, alasan dulu. Haleluya. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, saya pelajari ini yang harus kita perlu perhatikan. Kita mau lihat bagaimana orang yang terus mengobarkan api Pentakosta itu, dan api Pentakosta itu terus berkobar di dalam kehidupannya. Alkitab mencatat, saudara, Alkitab memberikan satu penjelasan yang luar biasa kepada kita. Setelah Petrus berkhotbah, saudara, ada 3.000 jiwa bertobat. Lalu kemudian saudara, orang yang bertobat ini semua dikuasai dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka semuanya dipenuhi, mereka dikuasai, mereka telah menerima pencurahan itu, dan terjadilah, saudaraku, yang namanya gereja mula-mula. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, Alkitab menjelaskan bagaimana orang mengobarkan itu. Ketika dia terima api itu, saudaraku yang terkasih, maka pelipat gandaan di dalam hidup kita akan terjadi. Ya,
Kita tidak menjadi gereja yang diam hanya terima. Kita tidak menjadi orang yang diam hanya terima. Tetapi kita akan menjadi orang yang mampu membuat, menciptakan. Roh Kudus akan memimpin kita untuk kreativitas. Apa yang harus kita lakukan? Ya, saudaraku yang terkasih, ya, selama pandemi mungkin, ya, puji Tuhan, saudara, selama pandemi itu saya berpikir apa yang harus kita lakukan, ya. Tapi Roh Kudus juga memimpin kita untuk terus menulis setiap hari. Jadi kita ada renungan terus. Sampai hari ini renungan terus kita lagi menulis, saudara. Kalau kita perhatikan sebenarnya rasa-rasa kadang-kadang saya bilang aduh malas gitu ya, saudara yang terkasih. Tapi semangat lagi. Roh bilang tulis. Jangan sedetik pun ya lengah. Saudaraku yang terkasih, kita lihat ada banyak kehidupan yang berubah ya selama pandemi. Anak-anak Tuhan muncul yang memiliki kreativitas yang luar biasa. Ya, beli hand sanitizer 5.000 yang 5 liter dibagi jadi botol-botol kecil, mahal banget. Cari duitnya begitu, mantap kan? Kreativitas. Selama pandemi kami tidak pernah kekurangan. Saudaraku yang terkasih, puji Tuhan, setelah pandemi baru terjadi. Ya, saya berdoa supaya pandemi boleh lagi lah. Oh enggak ya, enggak. Ya udah kalau begitu nggak usah jadi. Tolak dalam nama Yesus. Ya, kita nggak usah bilang. Saudaraku yang terkasih, ini yang. Nah, kita lihat bagaimana gereja mula-mula terjadi. Ketika api Roh Kudus itu kita terima, saudara, maka kekuatan kita yang itu akan terjadi berlipat kali ganda. Semangatmu akan berlipat kali ganda. Sukacitamu akan menjadi berlipat kali ganda. Kenapa? Karena api itu akan memberikan kita semangat. Api itu, saudara, tidak akan diam. Ya, kalau kita diam, saudara, api itu akan terus membara dalam hidup kita, membuat kita apa? Membuat kita tidak bisa diam. Nah, oleh sebab itu, saudara, kita lihat di dalam Kisah Para Rasul ya tadi, ya, sekarang masuk ke dalam pasal 2-nya ayat 41 dan 45. Saudara, saya akan baca saja buat saudara supaya cepat, ya. Kisah Para Rasul. Ya, cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Saudaraku yang terkasih, ternyata, saudara, yang saya lihat, kita pelajari selama 10 malam. Saudara, orang yang akan menerima, orang yang menerima dan mau mengobarkan api Pentakosta, ia akan selalu memiliki hati yang rindu untuk bersekutu dengan Tuhan. Amin. Kenapa demikian? Allah itu adalah Roh. Roh Kudus itu adalah Allah. Saudara, oleh sebab itu Roh Kudus tidak akan memberikan kita kerinduan untuk kita rindu kangen sama iblis. Tapi dia akan memberikan kita hati yang kangen, yang rindu, yang ingin selalu dekat dengan Allah. Saudara, kadang-kadang kita udah menjadi baik, kita udah jadi suci, kita udah menjadi baik, kita udah menjadi orang percaya. Kadang-kadang kita kangen sama iblis, betul? Betul ya? Iya dong. Kenapa? Kadang-kadang kita ngomong, kamu sih iblis ngangenin banget. Betul nggak? Kangen, sekali-sekali lah kita coba lagi kembali. Ya betul nggak? Kadang-kadang kita kangen. Udah jadi orang percaya tapi masih kangen sama iblis. Halo? Bilang kiri kanan, kamu kangen nggak?
mungkin ketika kita terima roh, ketika kita terima api Pentakosta itu dalam hidup kita, saudara, lalu kemudian kita rindu lagi kepada kehidupan yang lama kita. Tidak, saudara. Tapi kita akan rindu selalu bersama dengan Tuhan. Amin. Ia akan selalu rindu. Makanya saudaraku yang terkasih, orang yang sudah jatuh, orang yang sudah tadinya jatuh dan dia berbuat dosa, saudara, ketika dia mengenal kebenaran itu, saudara, ia memutuskan untuk tidak lagi berbuat dosa itu. Dan apapun godaannya, apapun masalahnya, apapun resiko yang dihadapi, dia sudah mengatakan bahwa saya tidak mau berbuat dosa lagi. Amin. Ya, orang yang jatuh dalam dosa perzinahan mungkin, saudaraku yang terkasih, ya, tidak lagi akan jatuh di lubang yang sama. Tidak akan jatuh lagi di dalam hal-hal seperti itu. Kenapa? Karena dia sudah mengerti akan kebenaran itu. Dia tidak akan rindu lagi ke sana. Kenapa? Dia akan rindu akan selalu bersama dengan Tuhan. Amin. 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 Ya, Bapak Ibu Saudara, dia akan selalu rindu. Kita lihat, saudara, bagaimana jemaat ini terjadi. Mereka bertekun, wow, dalam satu pengajaran. Artinya mereka sangat rindu, ingin dekat, mengenal Tuhan lebih. Ya, lagu berkata, mengiringmu seumur hidupku. Silakan lanjut, karena saya nggak dikasih minta. Baca ada minum? Situ lah. Kalau nggak minum, saya nggak bisa nyanyi. Ya. Selalu rindu. Dia berkata begini, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan. Saudaraku yang terkasih, ternyata mereka selalu ingin bersekutu dengan Tuhan. Seberapa banyak kita orang percaya yang ketika kita kembali dari rumah Tuhan, ketika kita kembali dari konser, ketika kita kembali, lalu kemudian kita rindu untuk bersekutu sama Tuhan. Seberapa banyak kita orang percaya yang punya, saudaraku, waktu secara pribadi dengan Tuhan. Saudara, boleh tanya diri kita masing-masing, ya, apakah selama ini kita rindu? Kalau kita tidak rindu, saudaraku, berarti saudara bahaya ini. Apinya sudah mulai redup. Jangan-jangan saudara kalau biarkan ini, kalau kita biarkan kita tidak lagi memiliki satu persekutuan dengan Tuhan, nah ini bisa terjadi nanti yang namanya kangen tadi. Ya, kangen sama iblis. Ya, iblis itu selalu ngangenin, saudara. Ya, dia akan selalu ada di depan saudara, mata saudara, di segala bidang saudara. Dia selalu akan ada untuk menggoda saudara. Ya, jadi oleh sebab itu, saudara, kobarkan api ini, ingin selalu bersekutu dengan Tuhan. Yang kedua, saudara, saya pelajari ketika mereka terima lawatan itu, saudaraku, ketika mereka menerima api pencurahan itu, saudara, dan terima api itu, mereka kembali, saudara. Mereka tidak hanya ingin bersekutu dengan Tuhan, tetapi ingin juga mereka bersekutu dengan sesama. Ini yang perlu diperhatikan oleh setiap orang percaya. Kenapa banyak Tuhan, kita lihat, saudara, banyak sekali, saudara, pandemi telah membuat kita berubah. Betul? Ya, berubah. Ada banyak anak-anak Tuhan sekarang, ya, saudara, daripada ibadah datang ke gereja, mendingan saya ibadah sambil tidur. Semua sudah dimudahkan. Ya, gak ada lagi orang yang mau datang rindu bersekutu dengan sesama. Tapi malam hari ini, saudara, firman Tuhan mencatat bahwa api Roh Kudus itu, saudara, akan membuat kita untuk selalu rindu bersekutu dengan sesama.
sesama. Maka saudara, ya, ada yang bilang kan, oh saya online aja. Kalau dekat jangan online. Ya, betul nggak? Ya, masa udah sampai di gereja masih online juga? Saudaraku yang terkasih, ya, selalu ingin bersekutu. Makanya firman Tuhan di dalam Ibrani berkata begini, janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Saudaraku yang terkasih, jangan menjauhkan diri. Kita punya, saudara, kegiatan di tengah minggu, ada komsel, ada ibadah pria, ada wanita, ada pemuda. Saudara, itu semua adalah membuat kita supaya terlatih untuk bersekutu. Miliki satu kerinduan itu, oh saya mau datang. Saudaraku, ketika oleh sebab itu, saudara, kalau hari ini kita masih belum memiliki kerinduan untuk bersekutu itu, saudara, ini satu pertanyaan, perlu apimu dikobarkan. Ya, hari ini nanti kita akan sama-sama berdoa dengan seluruh pelayan-pelayan Tuhan, kobarkan kembali, ya, api yang sudah mulai padam, saudara, supaya kita lebih lagi di dalam Tuhan. Ya, dia katakan jangan menjauhkan diri, jangan membiasakan diri, tetapi harusnya kita lebih semangat lagi karena hampir tiba waktu. Yang ketiga, saudara, yang saya pelajari dari sikap hidup jemaat yang mula-mula ini, saudaraku yang terkasih, ternyata mereka, api Pentakosta itu terus berkobar dalam hidup mereka karena mereka selalu ingin memberi yang terbaik. Amin. Selalu ingin memberikan yang terbaik, memberikan kata-kata yang terbaik buat sesama, memberikan tindakan yang baik buat sesama. Mereka selalu memberikan rasa ingin memberi itu kepada jemaat, itu luar biasa sekali. Ya, kita lihat jemaat mula-mula itu rasa ingin memberinya luar biasa. Saudara, bahkan dikatakan firman Tuhan, mereka menjual harta benda mereka dan membagi-bagikannya kepada yang rasa ingin memberi yang terbaik itu luar biasa. Ketika api Pentakosta itu berkobar dalam hidup kita, saudara, maka rasa ini, saudara, ya, bukan rasa cinta, ya, tapi rasa untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan, itu akan kuat sekali. Ya, ini yang perlu kita pelajari. Ini yang perlu kita renungkan malam hari ini, saudara. Apakah api kita sudah mulai padam? Apakah api kita sudah mulai redup? Ya, sehingga kita kurang rindu lagi untuk bersekutu kepada Tuhan. Yang tadinya kita rajin untuk renungan pagi, kita rajin ketika kita bangun kita doa. Tapi saudara, beberapa bulan terakhir ini, Pak, saya bangun aja, ya, mau doa pun doa kayaknya hampa lah, katanya. Hampa. Keren sekali. Saudaraku yang terkasih, kita mau periksa hati kita malam hari ini. Periksa hatimu. Bagaimana hubunganmu dengan Tuhan? Bagaimana kerinduanmu kepada Tuhan? Kerinduanmu untuk selalu bersekutu dengan Tuhan itu, atau sebaliknya, engkau rindu selalu bersekutu dengan dunia ini? Ini yang jadi perhatian kita. Saudaraku yang terkasih, malam hari ini, saudara, adalah malam yang ke-10. Ya, saya mau saudara yang sudah datang selama 10 malam, saudara, ya, tidak melewatkan. Malam hari ini pertanyakan di dalam hatimu, tanyakan, apakah apiku sudah mulai redup? Ya, saudara, apakah rasa keinginan kita untuk selalu bersekutu dengan Tuhan sudah mulai redup? Atau rasa kita untuk selalu bersekutu dengan sesama juga sudah mulai redup? Kita udah gak mau ikut-ikut apa-apa lagi. Kita gak mau ikut acara apa-apa lagi. Komsel itu khusus 45 tahun ke atas. Ya, enggak.
belum dikhususin. Ya. Anak muda boleh datang Pak, boleh ikut konsel supaya regenerasinya terjadi. Ya. Rasanya kalau konsel itu semua yang tua-tua yang hadir. Saya tidak tahu ya Pak kalau di sana ya. Ya, kalau di sini kayaknya udah mau 40 tahun ke 45 ke atas. Kalau 40 aja masih ini ya. Masih pemuda. Ya, benar. Ya Om ya. Kemarin saya share ya. WHO ya Om. Umur sampai umur 65 itu masih pemuda sebenarnya. Nah, jadi saudaraku yang apakah kita rindu, apakah kita lalu kemudian apakah kita selalu ingin memberi? Wow, saya ketika mau melayani saya mau memberikan yang terbaik. Amin. Dengan apa? Saya mau latihan sungguh-sungguh, saya mau melakukannya dengan sungguh-sungguh. Saya mau mempersiapkan dengan sungguh-sungguh. Saya tidak mau pelayanan saya hanya sekedar saja. Ketika saya mau berdoa, maka saya akan berdoa dengan sungguh-sungguh. Ketika saya mau beribadah, maka saya akan memberikan yang terbaik. Ibadah yang terbaik yang belum pernah saya miliki sebelumnya. Saudaraku yang terkasih, jadi saudara jangan berpikir oh ini memberi, bukan. Maukah kita mau memberi yang terbaik sama Tuhan? Maukah kita mau memberikan mulut yang terbaik kita kepada Tuhan? Amin. Maukah kita memberikan telinga terbaik kita sama Tuhan untuk mendengar firman Tuhan? Maukah kita, saudaraku yang terkasih, memberikan mata yang terbaik kita kepada Tuhan? Ya, lidah terbaik kita ketika kita berucap itu menyenangkan hati Tuhan. Ini yang terbaik. Kaki yang terbaik untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan. Tangan yang terbaik. Bukan untuk nampar orang gitu. Tapi tangan yang terbaik. Ya, untuk memberkati orang. Amin. Saudaraku yang terkasih, semua yang terbaik dalam diri kita, hidup kita, kita mau persembahkan sama Tuhan. Ini yang Tuhan inginkan. Oleh sebab itu saudara, ketika 3 hal ini terjadi dalam hidup kita, saudaraku yang terkasih, api Pentakosta ini tidak hanya menyala, tetapi menyala-nyala. Amin. 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 Api Pentakosta ini tidak hanya akan menyala saudara dalam hidupmu, tetapi dia akan menyala-nyala. Dia akan berkobar-kobar. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ayo coba. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tahu lagunya? Gak usah dinyanyikan. Jadi saudaraku yang terkasih, jangan sekedar tahu lagunya, tapi biar tetap itu menjadi kehidupan kita. Amin. Di malam hari ini saudaraku yang terkasih, ketika kita memiliki 3 hal ini, saudara, maka dipastikan rohmu senantiasa menyala-nyala. Ini yang perlu kita jaga. Kita kobarkan api ini dengan apa? Di dalam ketika kita bersekutu, maka api itu akan berkobar. Bersekutu dengan Tuhan, maka api itu akan berkobar. Bersekutu dengan sesama saudara, maka api itu akan berkobar. Ketika kita juga memberi yang terbaik sama Tuhan, api itu akan selalu berkobar. Inilah yang Tuhan mau buat setiap kita. Kalau kita menjadi orang-orang yang mengobarkan api Pentakosta itu. Amin. 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 Puji nama Tuhan. Saudaraku, itu kebenaran firman Tuhan. Malam hari ini saudara, mari tundukkan kepala kita.